Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattahu Ya Alim. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, tema kita malam hari ini saya ambil dari kitab syarah kitab Arba'in Nawawi Al-Wafi, persisnya di hadis yang ke-23, yang mana di versi terjemahnya dikasih judul semua kebaikan adalah sedekah. Makanya saya tulis kullu ma'rufin shadaqah. Bapak-bapak bisa ganti juga kullu khairatin shadaqah, kullu amalin sholihin shadaqah. Bebas dalam bahasa sinonim. Nah, itu karena terinspirasi ketika ada beberapa peristiwa bencana yang agak dekat kemarin adalah gempa Cianjur. Setelah itu kabar berikutnya walaupun tidak sedahsyat Garut. Tidak salam kemudian Sukabumi. Malah yang Sukabumi saya agak terasa kan lagi lagi duduk-duduk kayak anak ini betulan apa perasaan terngiang-ngiang masih kemarin kan gitu. Ternyata ya juga. Belum lagi ketika dikasih kiriman-kiriman musibah-musibah yang lain. Banjir di Jeddah, puting beliung di Pati. Yang mana kalau perspektif hadis lain pernah kita bahas, perumpamaan orang mukmin terhadap saudaranya bagikan satu tubuh, solidaritasnya alhamdulillah sudah gerak. Kesaksian saya di beberapa masjid, baik itu ketika sholat Jumat maupun apa, itu hampir penggalangan bantuan, pengiriman utusan delegasi DKM, bahkan anak-anak TPQ, anak-anak sekolah, anak-anak ngaji, majelis taklim tergerak, walaupun tak terkumpul berapa juta. Tapi sekomplek Villa Nusa Indah aja berapa masjid? Ya istilahnya begitu ya.
Karena tergeraknya tadi itu adalah bukti iman. Sebab Rasulullah SAW bersabda begitu. Jadi anggota tubuh yang ada di, gitu ya, jika itu terasa di sini, sama tubuh kita. Ketika yang kesandung itu adalah kakinya, yang bilang aduh kaki atau mulut? Adanya kesandung sini. Yang beleweran apa namanya? Nangis mata. Lu yang tenang kamu kok yang nangis kok sini ya gitu. Ya dulu pernah kita bahas itu, alhamdulillah apa namanya? Tergerakkan sedemikiannya. Kan dulu apa tidak hanya musibah itu tapi di rohingya, di Uyghur dan sebagainya. Nah, dalam musibah itu perspektif yang lain saya lihat, saya renung ya Allah, alam yang seindah itu kok sirna juga. Dalam batin saya, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di muka bumi ini, termasuk di alam jagat raya, pada waktunya, pada saatnya fan. Fan itu fana. Fana itu ya sirna, tidak kekal. Terus saya ngerti ya Allah, bangunan yang semegah itu, sekuat itu, loh kok ambruk? Kulluman 'alaiha fan. Di Jeddah mobil bagus-bagus. Kata anak-anak itu Lamborghini apa namanya itu. Kalau artis-artis itu yang artis terkenal Raffi Ahmad katanya. Jadi dia kayak apa namanya, koleksi mobil-mobil mewah gitu. Hanyut. Padahal ketika di Vina Nusa Indah banjir aja, motor Haditra emannya luar biasa. Padahal motor bodong lagi, ada entah ada pajaknya apa enggak, hanyut itu aja. Nah ini mobil sebagus itu, mungkin 500, miliaran. Dalam batin lagi, kulluman 'alaiha fan yusirna, pada saatnya juga. Nah, kalau daerah Pati yang barusan kemarin dikirimin keluarga dan kenalan-kenalan itu, sapi, gemuk, gede-gede. Kalau pas hari raya Korban mungkin harganya berapa itu? Yang gemuk loh. Nah yang lain itu apa? Nggak bernyawa, kebanjiran. Padahal kalau batin-batin tadinya pedet ya anak sapi. Kalau anak kambing, ya dulu sekolah itu ada beberapa anak, termasuk pohon ini apa, gedebok apa ada gitu. Jadi ada istilah tersebut. Nah, saya pikir juga, dulunya pedet, kemudian makan tiap hari diminumi, diobati dan sebagainya. Begitu gede, kulluman 'alaiha fan. Jadi semua fana. Kalau tidak disegerakan untuk gitu, dikorbankan di jalan Allah, ya selesai. Ini kan beda. Kalau ini akan jadi sedekah. Maksudnya sedekah bisa buat sangu. Sangu itu apa ya? Bekal. Orang yang sudah meninggal, tapi ini nyusul. Lamborghini tadi enggak, karena belum disedekahkan. Maka ini berdasarkan ini semuanya, ya alhamdulillah melalui hadis ini, namanya sedekah tidak harus dengan modal materi. Jadi semua hamba Allah
sangat bisa berkesempatan untuk partisipasi. Kita simak pelan-pelan. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Atau persisnya malah bersuci itu separuhnya iman. Nanti saya berikan lebih dalam lagi di syarah bawahnya. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Zikir alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Maka timbangannya jangan sampai kosong. Dan seandainya dipenuhi, jangan sampai dipenuhi yang kotor-kotor. Dipenuhi dosa, dipenuhi. Bahkan kalau dilengkapi wa subhanallah walhamdulillah. Kalau tadi kan alhamdulillah aja, kali ini wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u ma bainas samai wal ardi, bisa memenuhi antara langit dan bumi. Sama kalau ini lewat. Wassalatu nurun, dan sholat itu adalah cahaya. Maka sholatnya harus betul-betul dinyalakan yang terang. Berarti yang nggak sholat berarti cahayanya ya padam. Kalau padam ya gelap. Kalau gelap ya nabrak-nabrak, nyasar-nyasar, gelap. Nabraknya gimana? Aturan syar'inya dilabrak, prokes sudah tidak berlaku gitu. Tapi kalau di masjid masih berlaku, begitu dilabrak. Duitnya negara dikira duitnya sendiri, langsung diambilin di koruptor-koruptor itu. Istrinya orang dikira istrinya, kenapa? Berhubung gelap, masjid sudah digedein, nggak kelihatan juga, gelap. Iya. Termasuk soft-soft ini, kita kadang melihat tapi kurang jelas, ya. Berarti cahayanya ada tapi kecil. Sudah ikut sholat, berarti sholatnya harus lampu itu lampu ini. Wasodaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah burhan atau bukti nyata, pembuktiannya. Kalau bahasa kita ya tanda bukti ya kwitansi atau kwitansi atau wasabru diyaun. Sabar itu adalah pelita, sama juga gak nerang, lilin. Maka orang yang gak sabaran kadang juga gelap juga. Sehingga orang yang selama ini bantuin dia malah ditembak. Ketika sudah habis nembak, nggak mau ngaku, maka urusannya panjang. Kalau ngaku kan selesai. Itu gelap. Ya, namanya kalau tidak sabaran. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Quran itu adalah menjadi hujjah, yang bisa bantah, yang bisa berargumen, yang membela atau yang menuntutmu. Membela kalau ketika di dunia Quran ini kita temani baik-baik, maka nanti di akhirat yang belain. Maka harus dibaikin Quran. Tapi kalau Quran dimusuhi, maka nanti di akhirat juga akan menuntutmu. Ya tidak hanya musuhin aja, tidak peduli terhadap Qurannya. Quran sudah ditaruh di jejer-jejer aja, nggak pernah dipegangin. Sementara WA-nya kan tiap hari, Facebook-nya,
buka tiap hari Qurannya. Ini juga. Kullun nasi yaudu fabai'un nafsahu famuti'uha au mubiquha. Semua orang akan bergerak dan berusaha. Iya. Tidak ada yang statis, yang pasif. Baik itu bergerak positif maupun bergerak negatif. Makanya di sini ia pertaruhkan dirinya. Ada yang untung dan ada yang merugi. Itu terjemah dari famuktiuha. Mukti sebenarnya adalah memerdekakannya. Kalau mubiquha menjerumuskannya. Jadi semua orang tergerak agar dirinya bisa terbebas dari neraka. Tergerak dengan apa? Yang amal soleh tadi. Sementara orang yang lain juga bergerak dengan maksiat dan dosa, sehingga dengan gerak dosa dan maksiatnya itu akan menjerumuskan ke neraka. Maka terus diterjemah ini dibunyikan, ada yang untung atas gerakan dia, akan usaha dia. Juga ada yang merugi atas usaha dia. Yang satu usaha ibadah, ngaji, taklim, sementara yang satu mabuk, judi, narkobanan, jambret, selingkuh. Ini banyak kesempatan sekali. Kalau kita uraikan pelan-pelan, yang pertama tadi dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW dalam syarah hadisnya, at-tahuru syatrul iman, bahwa bersuci itu separuhnya iman. Maka dengan adanya panggilan ini kita harus mengkondisikan agar suci, agar iman tadi sudah kerai. Kalau sudah kerai, maka ya namanya sudah separuh. Kalau dalam ujian itu sudah lulus, tinggal nambahin, sudah titik aman. Nah, dalam bersuci bisa jadi suci dari najis, suci dari hadas, suci dari kotoran batin. Suci dari najis, banyak najis. Maka dalam rumah bapak-bapak sekalian, keluarganya, jangan sampai, kalau memang tidak perlu sekali, jangan melihara anjing. Karena untuk mensucikannya cukup berat. Kalau sekedar untuk iseng-iseng, apalagi dalam hadis yang lain, malaikat tidak masuk rumah yang mana rumahnya ada itu. Tapi kalau untuk melacak mayat-mayat yang mensah, berarti perlu ini. Untuk melacak narkoba perlu. Tapi kalau untuk sekedar nemenin jogging enggak usah. Ada itu sebagian manusia. Ketika kita habis subuhan atau habis ngaji seperti ini, ketika subuh-subuh pulang-pulang, sudah sepuh lansia, jalan-jalan, tapi yang ditenteng apa? Ya Allah, kadang namanya bebas orang ya, namanya merdeka atau ya bebas, tapi dalam batin itu ya Allah, kasihan amat, sudah sepuh-sepuh, tidak dari masjid tapi malah nenteng gitu sambil melet-melet. Ya Allah, saya bayangin apa kasihan banget itu, sepuh-sepuh masih main. Bapak-bapak jangan sampai niru-niru, walaupun itu tren atau apa, memang belakangan kayak gitu tuh nyepele, gegabah. Saya sampai diingetin, namanya ngaji-ngaji itu malah mampu berjalan. Ngaji. Ketika kita pipis, juga harus dipedulikan. Jangan sembrono. Jangan kayak nanti di terminal atau di rest area langsung dikantongi. Pastikan di toilet, karena kenapa? Harus istinja, harus disiram, harus bersih dan sebagainya, karena itu adalah separuhnya iman. Nah, sementara kalau dirimu jorok, najis dan sebagainya,
maka iman separuhnya kau pertaruhkan, nggak lulus. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah melewati 2 kuburan. Yang mana 2 kuburan ini penduduknya, penghuninya lagi disiksa. Yang satu gara-gara sembrono istinjanya. Pipis belum tuntas betul sudah dikantong. Jangan. Harus dituntas itu. Maka dalam kitab-kitab fikih saling usaha untuk menuntaskan sampai disuruh ngurut. Cuma ngurut jangan sampai dari awal, ketika sudah agak selesai dari awal sudah diurat-urut ya jangan. Ya, nakal itu nanti. Setelah selesai diurut sambil untuk ngetop istilahnya. Setelah itu baru diistinja. Semua jerih payah usaha begitu menjadi sanggup itu. Padahal kita pipis, kita itu adalah sehari-hari. Jadi jangan sampai berasumsi kayaknya itu pesimis karena enggak nyemplungin duit di kas masjid terus kayaknya itu enggak, ini termasuk sedekah. Maksudnya sedekah itu adalah sangu dan bekal yang kamu bawa nanti. Najis. Termasuk kalau kalau teruskan masalah najis. Yang kedua adalah masalah hadas juga begitu. Jadi usahakan di sepanjang hidup kita dalam satu ayatnya Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Termasuk bersuci dari hadas tadi itu. Maksudnya hadas kotoran yang tidak dilihat tapi statusnya kotor. Orang habis kentut, buang angin, kan nggak ketahuan, bau sudah lewat kan gitu ya. Tapi status dia ini namanya hadas. Sehingga kalau untuk sholat nggak sah. Nah, berhubung ingin dicintai oleh Allah, maka bersucinya jangan sampai nunggu ketika mau sholat saja. Ketika nggak lagi sholat pun, karena kepengen dapat kasih sayang Allah, usahakan bersuci. Wudu. Termasuk hadas besar. Habis gaulin istri, ya sebisa mungkin ya agak namanya misalnya ya agak. Tapi begitu sudah agak sadar sebagai sudah cukup, ya mandi. Begitu sudah mandi, jadi sedekah. Gitu. Sudah kehitung hisabnya jalan kebaikan itu. Entah nilainya berapa. Wa qala ta'ala fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Fihi di dalam masjid rijalun terdapat orang-orang yang mana orang-orang ini yuhibbuna pada menginginkan. Keinginan apa yang diinginkan oleh orang-orang itu? Ayyatatahharu, untuk mensucikan diri. Jadi kita di masjid itu secara otomatis jadi tidak kok pengen ngadem, enggak. Atau kepengen siapa tahu ngaji ada snacknya. Jika enggak ada snack terus kecewa. Jangan. Niatnya adalah kepengen mensucikan diri. Sebab kalau mensucikan diri, wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai, meridhoi orang-orang yang mensucikan diri. Maksudnya mensucikan diri, ya kita menyadari kita bukan malaikat, nabi juga bukan. Kotor-kotor kita di masa remaja, masa kecil, mungkin dan sebagainya. Semoga kotor-kotor dulu-dulu itu lahan-lahan bersih, suci.
Di mana tempat penyuciannya? Fihi, di dalam masjid. Maka ketika di masjid dia harus gunakan betul-betul istighfar gitu. Termasuk jangankan sebelum istighfar, ketika melangkah dalam hadisnya ada begitu. Langkah pertama ngapusin dosa, langkah kedua naikkan derajat, ngapusin dosa, naikkan derajat, naikkan dosa. Begitu. Maka betul-betul ditekuni istiqomah, rajin ke masjid. Nomor 3, wa qala ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau ini konteksnya adalah mensucikan diri dari kotor-kotor batin, najis-najis batin, sehingga disebut dengan tazkiyatun nafas. Ini kan kalau runutnya kan wa nafsi wa ma sawwaha, surat Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Kalau diartikan, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Sebab di jiwanya ada kotor, ada najis. Najis apa? Rakus. Maka dia bersihkan. Najis apa lagi? Riya, pelit, takabur, sombong, angkuh, iri, dengki, namanya penyakit-penyakit hati, pelit. Maka kalau itu dibersihkan, maka termasuk orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Ini apa namanya, bersuci. Nomor 2, walhamdulillah tamla'ul mizan. Jangan sampai sepele ini, alhamdulillah itu. Kenapa? Karena bisa menuhin timbangan. Maka Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW ajarkan kita di berbagai kesempatannya, aktivitasnya ada alhamdulillahnya. Walaupun kelihatannya kecil, tapi kalau diterus-teruskan banyak. Kecilnya gimana? Misalnya nomor 1, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Itulah tahmid yang diungkapkan ketika sudah menuntaskan amal-amal kebaikan. Oleh itu nih, lafal ini kalau biasanya saya pakai ketika kultum tarawih terakhir. Kok dapat jadwal Ramadan terakhir, di sini sempat apa ya? Ini kayaknya seingat saya sempat ini. Ketika jadwal Ramadan terakhir, ini biasanya saya. Karena artinya alhamdulillah alladzi binikmati, yang mana dengan nikmatnya Allah yang dianugerahkan ke kita, tatimmu, bisa tamat. Tamat ini bisa selesai, bisa kelar. Apa yang kelar? As-sholihat. Alhamdulillah, kita telaten-telaten ini puasa yang sedemikian haus dan laparnya kelar juga. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Tarawih tak berapa rakaat itu? Hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, terakhir alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Nginep di masjid iktikaf hari 21, 23, 2 kenyang, nginep besok nggak pulang-pulang. Alhamdulillah, kok sampai di hari raya. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Baca Quran, 1 kali duduk baca pelan-pelan baru setengah halaman, 10 menit, setengah halaman, 15 menit baru dapat 1 halaman. Jadi lama sekali.
Tapi karena ditelaten selembar, loh setebal ini kok selesai juga, kok kelar, gimana? Alhamdulillah, alladzi bi nikmatihi tatimmus. Begitu. Nomor 2. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kapan ini dibaca? Ini kelihatan sekali. Tapi kalau itu diteladani, menuin timbangan juga. Karena kita sepanjang di dunia ini, kalau dihitung-hitung tidur berapa kali? 2 kali. Ya kalau sehari. Masa 2 kali pas ngaji aja juga tidur, nggak dihitung itu. Maka bapak-bapak mestinya ketika ustadznya nyuruh kafaratul majlis, mestinya ini dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baru subhanallahumma, begitu. Yang lain pada nyimak, pada merhatiin ya dia ngiler begitu. Tapi nggak apa-apa untuk nambah menuhin timbangan. Alhamdulillahilladzi ahyana, begitu. Alhamdulillah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Jadi orang tidur itu menurut hadis ini mati. Menurut doa ini. Maka suatu saat mau ngaji, ada snacknya. Dari sekian orang yang ngaji kok tidur, lewatin, mati ya, kasih jajan, nggak usah. Gitu ya, hadis ini. Dikasihnya kalau dia sudah yang lain dapat enggak. Nah, kalau sudah tolak baru hidup lagi kalau itu baru kasih. Nah, ini bagus sih untuk memotivasi ngaji agar melek. Maka agar pengajian pada melek mestinya idealnya ada senengnya. Nomor 3. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Ketika keluar toilet, habis buang air, selain ghufronaka, ditambah gini, alhamdulillah alladzi azhaba, yang telah menghilangkan, melenyapkan, mempergikan, ani dariku, apa yang telah dipergikan oleh Allah dariku, al-adza, penyakit. Jadi ketika masih snack begini ya enak, tapi ketika dikunyah ke sini, kan digiling ya jadi racun, penyakit. Metabolisme apa dan sebagainya berhubung penyakit keluar. Maka itu kan seger. Tapi itu kalau nggak keluar, di sini ya. Jangankan makanan, wong angin nggak bisa keluar aja, bum, gas nggak keluar itu aja. Tapi begitu makanan, minuman, sate, martabak, durian, apalagi durian 3. Iya. Bisa alhamdulillahilladzi apa tadi? Azhaba 'anil adza. Berhubung penyakitnya sudah sirna sudah lenyap, wa afani. Dan dialah Allah yang menyehatkanku lagi. Namanya sehat wal afiat. Nah, ini sama juga. Jangan sampai kelewat. Harus diteladani karena kesadaran kita dengan adanya begitu bisa menuhi timbangan amal baik untuk sanggup. Teladani aja. Karena kita betul aja juga kalau dihitung itu juga banyak.
Sehari entah berapa bulan. Oleh sehari semalam. Dan selama hidup kita, saking banyaknya toilet aja disedot, saking penuhnya. Padahal di situ udah diure-diure dengan bumi, tapi saking sering disedot sedot WC apa itu, saking penuhnya. Itu kita bisa kebayang. Seandainya tidak Allah keluarkan, ini jadi sepiteng gimana ini? Sepiteng namanya. Luar biasa. Makanya harus diungkapkan alhamdulillahilladzi adhaba anil adha. Nomor 4. Wa an Sahal bin Mu'ad. Ini ada hadisnya. Man akala ta'aman, barang siapa yang selesai makan. Man, barang siapa akala yang telah makan ta'aman, makanan apa? Makanan minuman juga. Setelah telah, summa qala, kemudian ia ucapkan alhamdulillahilladzi at'amani. Ini kalau kita sudah tahu kosakatanya mudah menghafalkan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alladzi at'amani, yang telah memakan, jangan memakanku, Allah makanku, ngasih makan padaku. At'amani, dikasih makan oleh apa? Dikasih makan apa kamu oleh Allah? Hadat ta'ama, makanan ini. Jadi kalau ada snacknya ya bisa nyontohin makanan ini ya gitu. Ada pisang goreng ini, ada ini. Ya berubah, ada contohnya ya bayangin aja. Wah, ini nasi uduk, sate, terus apa lagi? Pisang goreng ya terserah. Yang penting jangan narkoba, jangan minuman keras, jangan kelihatannya halal tapi mendapatkannya haram, jangan sampai. Nah, kalau seperti itu kayak orang mau pesta mabuk, bismillahirrahmanirrahim, blok-blok, jangan. Nah, itu harus betul-betul, karena kesadaran ini harus betul halal, tidak hanya halal wujudnya, tapi halal mendapatkannya. Alhamdulillahilladzi at'amani, yang telah ngasih makan kepadaku, hadat ta'am. Warzaqanihi, dan dialah yang telah ngasih rizki kepadaku, rizki ini. Ya disyukuri aja. Yang lain-lain sate, yang lain-lain saya kok kerupuk, nggak apa-apa. Misalnya ya, kerupuk. Tetap alhamdulillahilladzi at'amani. Wa man labisa thawban, dan barang siapa yang mengenakan pakaian, faqala, kemudian ia ungkapkan alhamdulillahilladzi kasani. Terima kasih segala puji bagi Engkau yang telah memakaianku. Kalau saya enggak engkau pakaiani, barangkali ya telanjang. Ya kalau telanjang gila nih, ganteng-ganteng telanjang ya jadi begini, gimana? Direktur sholat telanjang, direktur ini. Sehingga martabat dan derajatnya manusia jadi. Cuma karena fitnah zaman, orang semakin buka auratnya malah dapat, mestinya jatuh gitu. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka kalau ada orang yang seperti itu, dalam hadis ini ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, maka akan diampuni padanya dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Maka dengan baca alhamdulillah ditekuni, karena hitung-hitungannya bisa menuhi timbangan. Belum ada suara titik. Wa subhanallah alhamdulillah tamla'u ma bainas samai wal ardi. Yang ketiga, kalau dilengkapi dengan lafaz subhanallah. Dalam surat As-Saff disebutkan sabbaha lillahi, sabbaha telah bertasbih lillahi kepada Allah. Apa aja yang bertasbih?
ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa-apa yang ada di langit. Yang ada di langit itu apa aja? Bintang-bintang, malaikat. Maka lu bertasbih ya betul. Kalau itu menuin langit. Di bumi juga sama. Dalam ayat yang lain mereka bertasbih walaupun kalian tidak tahu tasbih mereka macam apa, macam gimana tasbih. Maka kalau itu, oleh karena itu jangan sampai bumi ini malah dipenuhi dengan karaoke. Jangan, mestinya harus tasbih. Lah ini di TV nyanyi aja mesti tasbih. Maka bapak-bapak sekalian ketika panjang umur ketika dia bunyi panjang umur dia. Oleh karena itu hadirin yang mulia bapak-bapak sekalian, saya bayangkan cuaca kayak begini, yang mana bumi bergerak nggak tahu. BMKG tahunya kalau sudah baru diukur. Oh sekian, mendadak. Maka kita itu bunyi terus saja untuk jaga-jaga dalam posisi wudhu, dalam posisi pegang tasbih malah bagus untuk memotivasi atau mengingatkan kita diuterin gitu. Karena kalau udah melakukan tasbih walaupun nggak dermimil ini, apalagi tambah takbir lagi, wah tambah dahsyat ini di bawahnya. Terutama yang nomor 5 itu disebutkan bahwa Imam Syafi'i kasih nasihat, kasih pesan buat kita. Tidak ada yang jauh lebih bermanfaat dan berguna ketika di masa-masa musibah. Musibah itu bisa jadi gunung meletus, longsor, likuifaksi, atau sebagainya, macam banjir, angin puting beliung, macam-macam. Sebab kalau dalam situasi begitu kita lihat mendung, jangan-jangan ini harus ada perasaan begitu. Maka manfaatkan nomor 5 itu, gunakan untuk memperbanyak tasbih dan takbir, zikir lah pokoknya. Terutama adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sambil muhasabah, sambil introspeksi diri, ya Allah ada zalim apa yang sudah aku buat. Ketika sudah merenungkan gitu, susuli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jangan-jangan saya pernah berbuat zalim terhadap istriku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Balik lagi, jangan-jangan saya pernah menzalimi tetanggaku karena selama ini aku parkir itu seenaknya sehingga tetanggaku mau lewat itu kesusahan dan gak berani bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jangan-jangan ada sebagian hartaku yang belum saya zakati, belum saya pajeki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kesemuanya itu akan menjadi tabungan, bekal dan santu yang kita bawa nanti di akhirat. Aku kulihat wastaghfirullahaladzim wa lisairil muslimin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.